warna hijau tadi warna hijau apa ya tadi? Kalau nggak salah belum ada penemuan. Ini kayak balonku ada 5 ini belum warna. Beda environment, Pak. Oh ya, beda lagi. Ini yang berikutnya. Iya, setelah itu. Oke, ini juga ini bagian dari eksplorasi yang sudah dilakukan di bawah koordinasi BP Migas ya. BP Migas itu kan bedanya sama Dirjen Migas kalau Dirjen Migas itu kan di bawah Departemen Energi. Kalau BP itu kalau badan itu langsung di bawah Presiden. Dia itu. Jadi BP Migas bertugas adalah mengawasi PC Production Contractor Sharing itu perusahaan asing itu yang lagi berjalan, yang sedang berjalan ya. Atau dia menjual juga daerah-daerah yang sudah produktif gitu. Kalau Dirjen Migas dia melakukan survei untuk eksplorasi, kemudian juga mentenderkan daerah-daerah frontier umumnya itu yang masih belum ditemukan tapi atau sudah ada bukti proven tapi belum dieksplorasi lebih lanjut, dikembangkan. Ini contoh dari lintasan seismik yang dihasilkan data oleh BP Migas dari perusahaan-perusahaan swasta yang berada di Indonesia. Ini cuma kalau kita lihat di sini mungkin Pak Marwan ngerti 2 dimensi, kemudian ini 3D itu memang 3D itu sangat mahal ya. Itu cuman jumlah kilometernya cuman ya segini lah 5.000 km cuman dalam tahun 2006. Jadi tidak banyak, 5.000 km itu satu lapangan aja bisa makan sekitar 1.000 atau sampai 2.200 gitu. Jadi sedikit sekali eksplorasi karena mahal sekali tadi biayanya gitu. Dan swasta tentu sangat pelit untuk melakukan seismik kalau tidak ada prospek. Jadi kalau kira-kira tidak ada prospek itu, makanya 3D ini juga lebih mahal lagi karena bukan dari jumlah channel kapal. Waktu presentasi Pak Marwan kan jumlah channel seismik itu menentukan dari akurasi rekaman seismik yang lebih jelas gitu. Nah untuk 3D itu channelnya jumlahnya sampai 1.000 channel yang sekarang. Jadi betapa dan kantor saya misalnya PPG itu cuma sampai 90 berapa toh 98an gitu, 98 channel. Jadi betapa biaya itu sangat mahal sekali. Sekitar kalau pakai 2 dimensi yang sekitar 600 channel itu biayanya sekitar 500 juta per hari pakai kapal karena kapalnya juga besar banget gitu. Ini contoh seismik yang dihasilkan tuh dengan luas negara Indonesia itu sangat sedikit sekali ya. Next. Ya, sekarang kita masuk ke dalam definisi-definisi apa sih yang disebut minyak. Ini berdasarkan kita dalam Indonesia ya, jadi kita berdasarkan definisi dari undang-undang aja gitu. Minyak bumi adalah bla 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 bla, gas, lalala. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi untuk memperoleh cadangan minyak di wilayah yang ditentukan. Eksploitasi itu adalah usaha mengambilnya. Lanjut. Definisi berikutnya, nah ini saya dapat dari slide-nya TU Delft dari Pak Faisal nih. Ini yang disebut dengan barrel tuh sama dengan sekian liter, terus dalam sekian tuh ada komposisi seperti ini, ada gasolin, fuel oil, jet oil, aspal, kerosin, ya, lubricant tuh oli gitu. Kemudian ini karena kita bicara soal cekungan, di sini juga ada definisi cekungan yang sangat umum. Kenapa saya ngambil umum? Karena mungkin bapak-bapak di sini dari berbagai disiplin ilmu yang bukan geologi, makanya saya dari Wikipedia saya download. Sedimentary basin adalah suatu daerah yang rendah begitu, ya, yang menurun begitu, yang menurun bentuk seperti mangkok lah kira-kira, dan terisi oleh sedimen hasil erosi di sekitarnya yang lebih tinggi, jadi masuk ke situ karena sungai. Jadi ini pegunungan sekitarnya dia masuk karena sungai itu menumpuk, dan di sini ada air di tengahnya itu, biasanya air laut. Jadi laut-laut adalah sedimentary basin yang sekarang ada, seperti laut lah kira-kira. Struktural basin juga cekungan juga, tapi dibentuknya oleh patahan. Misalnya suatu daerah itu tiba-tiba runtuh begitu, di sini ada patahannya, yaitu membentuk suatu daerah regional yang lebih rendah, kemudian juga menjadi cekungan juga di sini. Itu disebut struktural basin. Kemudian depression itu daerah yang juga tertekan ke bawah oleh suatu tekanan begini, kemudian dia melentur ke bawah begitu,
Lalu ya regional banget dan juga membentuk basin juga dan terisi oleh sedimen. Itu contoh di Laut Timor misalnya, kayak gitu. Ditekan oleh Australia dari bawah, ada yang jadi gunung, ada juga yang mencekung ke bawah gitu, kayak gitu. Kemudian Oceanic Basin. Oceanic Basin ini cekungan oceanic ya, cekungan laut ya semua laut yang sekarang ada. Jadi suatu bentuk cekungan, kan laut juga bentuknya begitu ya, kayak mangkok juga gitu. Oke, terus. Nah, cekungan itu sebetulnya juga ini sekedar overview aja bahwa menurut definisi ilmiahnya ya ada disebut cekungan fisiografik yang disebut kayak laut-laut sekarang yang ada ini ya, yang sekarang ada. Terus cekungan yang tadi yang disebut secara struktur itu patahan itu. Kemudian cekungan sedimentary yang tidak ada patahan tapi dia membentuk cekung karena itu flexure atau karena apa saja yang membentuk karena gunung muncul misalnya. Ini jadi tengahnya jadi muncul disebut cekungan intramontan gitu. Nah, itu juga termasuk. Kemudian di dalam sedimentary ini kalau dia ada minyaknya disebut petroleum basin. Oke, sedimen sekarang kita kembali lagi ke topik kita yaitu sedimentary basin. Definisi tepatnya akhirnya ya begini. Bagian dari permukaan bumi, dari kerak bumi ya, di mana sedimen itu diendapkan di situ dari secara lebih tebal di tengahnya dari daerah sekitarnya. Jadi sekitarnya ada sungai masuk ke situ membawa cekungan ke arah danau atau laut begitu. Kemudian kalau terisi minyak ya kayak tadi ya disebut petroleum basin. Next, nah ini contoh kartunnya kira-kira begini. Ini bentuk cekung, kemudian nih sedimen dari sini turun ke sini. Jadi lapisan-lapisan sedimen nih. Sedimen itu kan batuan hasil erosi yang diendapkan ya. Batuan endapan bahasa Indonesianya ya. Jadi ini kuliah sedikit nih. Nah ini bentuk cekungan ini misalnya laut antara Madura sama Laut Jawa kan ada selat tuh. Nah itu diendapkan dari Madura, diendapkan dari Jawa, diendapkan gitu. Jadi diisi sedimen gitu. Nah ini kalau ini contoh dari continental margin. Jadi tepian suatu pulau benua, misalnya kayak di Mahakam itu di Kalimantan Timur itu bentuknya begini dari Sungai Mahakam masuk ke laut, diendapkan jadi melapis. Nah kadang-kadang di tengahnya ini ada disendapkan batuan ini pasir yang menjadi reservoir tempat minyak bumi terkumpul ya. Dia dari source rocknya somewhere di mana gitu, karena retakan dia pindah bermigrasi ke suatu reservoir di sekitar sini, kemudian oleh perusahaan Total dibor terus ada minyaknya. Ya ini hanya kartunnya aja. Kemudian nah inilah bentuk cekungan yang karena patahan suatu daerah regional besar dia patah sebagian jadi bentuk cekung ini terus diendapkan sedimen, tapi tidak langsung patah blok gitu kemudian diendapkan, enggak kayak gitu. Jadi dia patah berjalan sedikit-sedikit sambil diendapkan, namanya syngenetic structure basin. Jadi cekungan yang mengandung endapan yang diendapkan pada saat struktur sedang berjalan, patahan sedang berjalan. Ini juga begitu pada dua sisi. Ini graben yang masih kayak tsunami tadi ya, yang barusan tadi. Ini flexure, contoh dari tekanan sini ke tekanan sini. Ini misalnya ini kepulauan Indonesia atau di Pulau Jawa misalnya, atau di Pulau Nusa Tenggara Timur. Ini daratan Australia yang nabrak ke sini, jadi sehingga dia bagian lautnya itu daratnya itu tertekan dari ke bawah menurun, sehingga sambil tertekan pelan-pelan dia diendapkan batuan sedimen ini karena kompresi. Ya ini juga membentuk cekungan juga ya. Kemudian, nah ini contoh dimensi lateral daripada cekungan itu adalah ini di Jawa Timur, ini Pulau Jawa Timur ya. Bayangin ini batas cekungannya nih, Northeast Jawa Basin ya. Nih sampai batasnya ini. Di dalam cekungan besar ini ada dua yang disebut di sini, yang kuning ini dan yang putih ini keseluruhan. Kalau ini Northeast Java Sea Basin, kalau yang ini yang putih. Kalau ini Northeast Java Basin, yang ini yang kuning. Ini jadi cekungan Jawa Timur Utara. Kalau ini cekungan laut Jawa Timur Utara yang ini. Jadi ini offshore, ini onshore. Disebutnya begitu. Ini ada dua beda ininya sistemnya. Nah, ini yang kotak-kotak ini. Yang kotak ini daerah lapangan yang tadi contoh lapangan migas itu. Ini konsesi-konsesi yang sudah dipetakan oleh Departemen Energi yang dijual. Ini punyanya siapa, ini punya siapa. Jadi kalau kita lihat pemboran perusahaan minyak di suatu daerah cekungan itu hanya sebagian dari cekungan, cuma segini aja. Jadi bayangin ini, jadi cekungan itu suatu potensial besar banget gitu buat minyak bumi. Next.